Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Muhammad Irsyad dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang musik kontemporer. Yang pertama yaitu pengertian. Memainkan musik tetapi tidak menggunakan alat musik aslinya seperti menggunakan botol, galon, kayu dan yang lainnya, tetapi alunannya cukup baik. Musik kontemporer juga bisa menggunakan alat musik yang sudah ada seperti gitar ataupun piano. Tetapi cara memainkannya berbeda sehingga memunculkan alunan nada yang baru. Yang kedua, sejarah. Beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer merupakan hasil dari modernisasi, salah satunya perwujudan dari era modern. Nama musik kontemporer sudah ada sejak zaman Johann Sebastian Bach tahun 1700-an. Yang ketiga yaitu ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki improvisasi yang bervariasi, warna bunyi sejenis atau beragam jenis. Yang ketiga, birama yang tidak terpaku. Yang keempat, bunyi yang beragam. Lalu yang terakhir, banyak modulasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi yang pertama yaitu religi. Fungsi religi yaitu menyebarkan nilai-nilai agama. Lalu fungsi komunikasi untuk mengkomunikasikan gagasan. Yang ketiga, fungsi pendidikan, kerjasama tim agar musik menjadi harmonis. Yang selanjutnya fungsi artistik sebagai media ekspresi seniman. Yang terakhir yaitu fungsi hiburan sebagai bahan pertunjukan. Lalu ada juga fungsi khusus. Yang pertama, aktualisasi gaya bermusik para komponis. Lalu sebagai bentuk ditemukannya dan berkembangnya gramatika musik mengembangkan jenis musik yang baru yang berakar pada tradisi maupun tidak. Lalu selanjutnya ada teknik. Yang pertama yaitu teknik idiom. Dalam membuat musik kontemporer, membuat materi garapan musik yang berupa musik tradisional. Teknik pembuatan atau prinsip-prinsip pembuatannya sendiri menggunakan teknik yang lazim yang digunakan pada musik barat. Contohnya adalah suara gending gamelan yang ditransipkan ke dalam suara piano. Lalu yang kedua yaitu gramatika. Teknik ini menciptakan musik kontemporer dengan cara memberikan nuansa baru pada musik tradisional yang sudah ada. Contohnya cara memetik kecapi tidak hanya dilakukan dengan memetik, namun juga dapat dilakukan dengan cara menggesekkan kuku jari. Hal ini bisa saja disebut dengan merubah fungsi tiap instrumental untuk menciptakan nada atau suara atau bunyi yang baru. Lalu ada konsep. Yang pertama bersifat iringan, berdasar pada penciptaan dari suatu melodi, mulai bahkan hingga instrumental, berfungsi sebagai pengiring melodi itu sendiri. Lalu yang kedua bersifat ilustratif, menggambarkan dari sebuah naskah seperti puisi. Maka orientasi dari musik akan menjadi lebih tertuju pada penciptaan suasana yang mendasar. Lalu yang ketiga bersifat otonom. Karya musik ini sangat sulit dipahami oleh orang awam karena bentuk yang kurang baku, imajinasi komponis yang kadang sulit untuk dipahami. Lalu ada unsur. Yang pertama warna nada, yang kedua harmoni, yang ketiga ritme, yang terakhir adalah melodi. Lalu ada tokoh yang saya sebutkan yang saya jelaskan di sini adalah Iwayan Sadra, lahir di Denpasar, Bali, tanggal 1 Agustus 1954. Sejak usia muda dia sudah menggeluti dunia seni, terutama musik tradisi. Dia dapat memainkan gamelan hanya dengan cara sekali melihat atau mendengar saja. Ia telah membuat musik untuk konser, musikalisasi puisi, teater, ilustrasi untuk film kartun, iringan tari, dan seni instalasi. Di samping menciptakan musik, ia juga menulis artikel, kritik musik untuk beberapa media massa. Konsep yang dipakai yaitu pendekatan penulis di mana beberapa aspek dari karya musik dibiarkan terbuka untuk kesempatan atau pilihan bebas juru bahasa. John Cage, seorang pelopor ketidakpastian, mendefinisikan sebagai kemampuan sebuah karya untuk dilakukan dengan cara yang sangat berbeda. Teknik yang digunakan yaitu pengulangan dan berbagai variasi di setiap bagiannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi musik kontemporernya bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.